Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada tutorial Farmasetika. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan Volvares. Oke, saya awali dengan tujuan ya, karena ini penting untuk mengarahkan kita kepada apa yang ingin kita capai dalam percobaan ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu membuat sediaan farmastik dalam bentuk sediaan serbuk terbagi atau biasa kita sebut dengan full forest. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu membaca dan melengkapi resep. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu menghitung bobot penimbangan, membuat, membungkus, mewadahi, termasuk memberikan etiket dan kopi resep. Cara membagi serbuk saya akan terangkan sedikit karena ini juga sudah diterangkan di teori ya, tetapi untuk mengingatkan kita, kita perlu mengulangnya ya. Yang pertama adalah bila serbuk diminta 10 bungkus, jadi kalau Anda diminta untuk membuat full press dengan jumlah serbuknya adalah 10 bungkus, serbuk dapat dibagi langsung sama banyak pada setiap bungkusnya secara visual sesuai dengan pandangan mata. Jadi ini subjektif pada yang membuat serbuknya ya. Jadi Anda bisa langsung membaginya menjadi dua sama banyak. Kemudian yang kedua adalah bila jumlah serbuknya lebih dari 10 bungkus ya, tetapi dalam jumlah yang genap. Ya, misalnya 12, misalnya 14 ya. Ini kita misalkan 12 bungkus ya. Serbuk dibagi dua bagian sama banyak dengan menggunakan timbangan. Kemudian masing-masing bagian dibagi menjadi 6 bungkus sama banyak. Jadi ada timbang dulu yang total serbuk yang 12 bungkus itu kemudian dibagi dua, nah kemudian masing-masing dibagi 6 bungkus. Kemudian yang ketiga adalah bila jumlah serbuknya ganjil dari 10, lebih dari 10 ya. Tapi ganjil, misalnya 15 bungkus, maka seluruh serbuk ditimbang, kemudian dihitung berat satu bungkusnya, timbang satu bungkus, sisa serbuk ditimbang sama banyak, kemudian masing-masing dibagi 7 bungkus sama banyak. Jadi ditimbang satu bungkus ya, kan tadi sudah dihitung ya beratnya per bungkusnya. Kemudian timbang satu bungkus, kemudian sisanya itu yang dibagi dua sama banyak, kemudian dibagi masing-masing bagian itu 7 bungkus, sehingga ada 14 bungkus ditambah satu bungkus yang tadi di awal ditimbang, sehingga totalnya adalah 15 bungkus. Inilah teknik kita membagi serbuk ya, untuk mengingatkan kita sehingga kita tidak salah dalam melakukan atau membungkus sediaan serbuk ini. Kemudian saya lanjutkan dengan peracikan dengan bahan tablet. Ini apabila kita melakukan peracikan ya. Artinya kita membuat full press tetapi ada bahannya adalah bentuknya adalah tablet ya. Maka caranya yang pertama adalah tablet yang ukurannya paling kecil digerus terlebih dahulu ya. Kemudian tablet yang ukurannya besar digerus berikutnya atau kemudian ya. Kemudian yang ketiga adalah semua serbuk digerus hingga halus dan homogen. Homogenitas dilihat bila tabletnya warna-warni, hasil akhirnya berupa serbuk halus, tidak terdapat butiran-butiran kasar dengan warna yang homogen ya, tidak terdapat butiran-butiran kasar dengan warna yang homogen. Bila semua, yang keempat, bila semua serbuk atau tablet berwarna putih, ya, artinya tidak ada yang berwarna tabletnya, pada waktu penggerusan dapat
ditambahkan zat pewarna khusus makanan, misalnya karmin, agar dapat dilihat homogenitas dari pewarnaan yang merata. Jadi hanya untuk membantu kita untuk meyakinkan apakah sudah terjadi homogenitas atau belum. Yang kelima adalah baru kemudian dimasukkan bahan obat yang berupa serbuk, kemudian seluruhnya digerus hingga homogen. Ya. Setelah itu baru kemudian tentu dibungkus dengan teknik yang tadi. Saya sedikit mengingatkan Anda terkait dengan rumus, karena bagaimanapun juga rumus ini akan selalu Anda temui ya dalam setiap perhitungan dosis. Ya, kita lihat yang pertama adalah perhitungan dosis berdasarkan umur. Ya, pertama adalah rumus Young, ya tentu rumusnya Anda sudah hafal, N per N plus 12 dikali dosis dewasa. Ya. Ini bisa dosis lazim atau bisa dosis maksimum tentunya dewasa. Nah, rumus Young ini adalah untuk anak di bawah 8 tahun. Kemudian yang kedua adalah rumus Pratt. Ya, ini adalah N dalam bulan, jadi N per 150 dikali dosis dewasa. Sekali lagi dosis dewasa ini bisa dosis lazim atau bisa dosis maksimum ya, tergantung Anda mau menghitung apa. Kalau menghitung DM maka dikali DM, kalau menghitung DL-nya maka Anda bisa kalikan DL-nya. Kemudian kita lanjutkan, yang ketiga adalah rumus Stilling. Ini adalah untuk anak di atas 8 tahun. N per 20 dikali dosis dewasa ya. Kemudian sekali lagi dosis dewasa ini adalah bisa DL atau bisa DM. Kemudian yang keempat adalah rumus Cowling. Rumus Cowling ini N adalah usia dalam tahun yang digenapkan ke atas. Jadi kalau ada komanya di misalnya 3,5 tahun ya digenapkan ke atas menjadi 4 tahun. Jadi N per 24 dikali dosis dewasa. Sekali lagi saya kasih catatan, dosis dewasa itu bisa dosis maksimum atau bisa dosis lazim. Sekarang berdasarkan berat badan, ada rumus Clark dari Amerika. Rumus ini mengatakan bobot badan anak dalam pound ya, dibagi 150 dikali dosis dewasa. Jadi Anda harus tahu 1 pound itu berapa kilogram misalnya. Kemudian rumus Black atau dari Belanda ini, kemudian rumusnya mengatakan bobot badan anak dalam kilogram dibagi 62 dikali dosis dewasa. Ya. Sekali lagi dosis dewasa ini adalah bisa DM atau bisa dosis lazim. Kemudian berdasarkan luas permukaan tubuh, ya ini biasanya untuk pediatrik ya. Kemudian anak-anak ini menggunakan rumus Katzel. Luas permukaan tubuh anak dibagi luas permukaan tubuh dewasa dikali 100 dikali dosis dewasa. Kemudian body surface area atau BSA ya, dewasa nilainya adalah 1,73 meter persegi. Kemudian luas permukaan tubuh dalam meter persegi sama dengan rumusnya tinggi dalam senti dikali berat badan dalam kilogram dibagi 3.600. Sehingga Anda bisa menyelesaikan rumus Katzel tersebut. Oke, saya akan melanjutkan kepada resep yang ada di dalam diktat kita. Ya.
Ini adalah resep dari Klinik Bahagia, ya, dengan dokternya adalah Dokter Haryadi, spesialis penyakit dalam. Kemudian tanggal resepnya adalah 5 Mei 2021. Kemudian resepnya adalah magnesium oksid, kemudian bismut subkarbonat, kemudian ada Saccharatum lactis, ya, atau biasa kita singkat SL. Kemudian diminta membuat fulvorous sesuai dengan dosis dengan jumlahnya sudah 10 bungkus. Kemudian aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus. Pasiennya adalah Nyonya Nina. Nah, ini kita akan selesaikan. Seperti apa penyelesaiannya? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, sebelumnya saya akan perlihatkan dulu resep yang kedua sebelum kita bahas satu persatu resep ini. Ini sama dari Klinik Bahagia, dokternya sama, ya. Kemudian tanggalnya juga sama, 5 Mei 2021. Ini adalah komponen penyusun resepnya. Ada ekstrak belladon, kemudian ada luminal, ada pavaprin HCl, kemudian diminta membuat fulvorous sesuai dengan dosis sejumlah 12 bungkus. Kemudian aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus untuk pasien atas nama Nyonya Laili. Oke, kita akan selesaikan resep ini. Yang pertama kita awali dengan screening resep, ya. Lakukan screening resep sesuai dengan aturan, ya. Yang pertama Anda akan melakukan screening administrasi dari resep yang kedua tadi, ya, yang kedua-duanya maksud saya. Kemudian Anda melakukan screening farmaseutis, kemudian yang ketiga adalah screening klinis. Silakan nanti Anda lakukan screening di laporan Anda, ya. Tentunya Anda sudah paham apa yang harus Anda screening dalam administrasi, kemudian dalam farmaseutis apa saja, kemudian termasuk dalam klinis. Saya tidak menerangkan terlalu jauh di tutorial ini karena saya yakin Anda sudah mampu dan bisa melakukannya. Sekarang kita lihat petunjuk yang ada di dalam kedua resep tadi, yaitu kita lihat dari petunjuk yang ada dalam bahasa Latin yang ada di dalam resep yang tadi. Resep pertama, ya, memberikan kita arahan atau petunjuk, ya. Kita diminta untuk membuat fulvorous data list dosis, ya, sesuai dengan dosis. Kemudian jumlahnya adalah 10 bungkus, kemudian aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus. Kemudian resep yang kedua itu meminta kita membuat serbuk terbagi sesuai dengan takaran, jumlahnya adalah 12 bungkus. Kemudian aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus, ya. Nah, sehingga ini menjadi petunjuk awal kita untuk menyelesaikan resep tadi. Oke, kita langsung ke proses menyelesaikan kedua resep tadi. Yang pertama adalah resep yang pertama. Kita melakukan identifikasi terhadap resep pertama. Yang pertama adalah tidak ada bahan yang memiliki dosis maksimum. Di mana Anda melihatnya? Anda lihat di daftar dosis maksimum dewasa yang ada di dalam Farmakope Indonesia edisi 3. Ya, ternyata bahan-bahan yang ada di dalam resep kita tidak ada yang memiliki dosis maksimum. Kemudian tidak ada perhitungan dosis karena pasiennya adalah dewasa. Jadi langsung menggunakan dosis dewasa. Kemudian kita langsung ke penimbangan bahan, ya, sesuai dengan yang tertera di dalam resep. Ya, karena ada
DTD ya, data list dosis sesuai dengan takaran. Apabila tidak ada bahasa DTD di dalam resep, maka Anda membagi ya, dosis masing-masing obatnya terhadap jumlah bungkusnya. Ya, jadi misalkan bismut subkarbonat 5 gram, tetapi tidak ada DTD di dalam resepnya ya dalam bahasa Latinnya, maka 5 gram Anda bagi sejumlah bungkusnya. Misalnya 10 bungkus dibagi 10, maka hasilnya itu merupakan dosis untuk satu bungkusnya. Kemudian terkait resep nomor 1 yang paling perlu Anda pertimbangkan adalah teknik dalam pembuatan serbuk, terutama dalam proses pencampurannya. Di dalam ketentuan Farmakope Indonesia terkait dengan pencampuran, bila bagian-bagian serbuk mempunyai bobot jenis yang berlainan, maka yang didahulukan adalah serbuk dengan bobot jenisnya yang besar, baru kemudian bagian serbuk yang BJ-nya lebih rendah atau lebih kecil. Setelah itu baru dicampur sampai homogen. Sehingga teknik pencampuran dalam resep kita yang nomor 1 ini, maka kita lihat BJ yang paling besar itu ya bisa dilihat dari literatur atau bisa juga dilihat ya dari fisiknya ya. BJ itu identik dengan bobotnya. Kemudian kita lihat maka bismut subkarbonatlah yang lebih dulu dimasukkan ya, karena memiliki bobot jenis yang lebih besar dari yang lain. Kemudian baru ditambahkan dengan magnesium oksid ya. Setelah itu baru ditambahkan dengan bahan pengisi ya. Dalam hal ini adalah sakratum laktis. Untuk Anda perhatikan adalah magnesium oksid ini adalah serbuk yang sangat ringan sehingga BJ-nya lebih kecil daripada bismut subkarbonat. Oke, kita lanjutkan untuk resep yang nomor 2. Ya, kita lakukan identifikasi sekali lagi untuk memudahkan kita menyelesaikan resep ini. Yang pertama adalah pasien kita dewasa atas nama Nyonya Laili ya. Kemudian yang kedua karena dewasa maka tidak perlu menghitung dengan menggunakan rumus dosis ya. Kemudian kita langsung melihat mengidentifikasi apakah bahan-bahan yang ada di dalam resep kita ya overdosis atau tidak, artinya aman atau tidak digunakan langsung oleh pasien atas nama Nyonya Laili atau dewasa. Dengan cara kita bisa langsung menghitung ya persentase penggunaan bahan-bahan tersebut ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat kesimpulan dari hasil perhitungan persentase pemakaian ya. Overdosis atau tidak overdosis, kemudian apabila tidak overdosis maka kita langsung kepada proses penimbangan bahan. Kemudian apabila overdosis maka kita turunkan. Penurunan dosis bisa sampai 80%. Kemudian setelah itu apabila sudah aman baru kita bisa membuat sediaannya. Kemudian tentunya membungkus, mencampur, membungkus dan tentunya memberikan etiket. Oke, karena tidak ada konversi dosis ya, karena pasiennya dewasa, maka saya langsung kepada perhitungan persentase pemakaian. Persentase pemakaian ini dihitung untuk membuktikan apakah bahan-bahan yang ada dalam resep kita yang mengandung dosis maksimum itu apakah aman atau tidak untuk pasien atas nama
Nyonya Laili atau pasien dewasa. Dengan cara kita menghitung persentasenya. Persentase yang diterima apabila atau yang aman apabila kurang dari 100%. Kalau dia lebih dari 100% maka otomatis tidak aman atau bisa menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, disimpulkan dia overdosis apabila persentasenya dihasilkan lebih dari 100%. Oke, yang pertama kita lihat dulu ya. Di dalam resep kita ternyata semuanya bahan-bahannya mengandung dosis maksimum. Silakan Anda cek di daftar dosis maksimum yang ada di FI3 untuk ekstrak beladon ya, satu kali pakainya DM dewasanya, dosis maksimum dewasa di dalam tabel DM adalah 20 mg, satu harinya adalah 80 mg, kemudian luminal 300 mg satu kali pakai, satu harinya adalah 600 mg, kemudian favipiravir 200 mg, kemudian seharinya adalah 600 mg. Ini adalah data yang kita dapatkan dari tabel dosis maksimum. Kemudian dosis pemakaian di dalam resep kita, ekstrak beladon 0,2 gram, luminalnya 0,2 gram, favipiravir adalah 0,3 gram. Sekali lagi kita tidak akan menghitung menggunakan rumus karena pasiennya adalah dewasa, maka tinggal kita menghitung persentase pemakaiannya. Oke, kita hitung satu persatu bahan ini. Yang pertama adalah ekstrak beladon. Nah, persentase pemakaian satu kali pakainya, rumusnya ini, dosis satu kali pakai di dalam resep, dosis pemakaiannya, dibagi DM satu kali pakai bahan tersebut dewasa, kemudian dikali 100%. Oke, kita masukkan ya untuk satu kali pakai. Anda lihat ini adalah pemakaiannya di dalam resepnya 0,2 gram. Saya akan rubah supaya satuannya sama dengan yang ada di tabel ya, miligram. Maka menjadi 200 mg per 20 mg dikali 100%, ya, kita pelan-pelan, sama dengan 1000%, ya, sangat tinggi. Maka secara otomatis lebih besar dari 100%, maka kita bisa simpulkan ekstrak beladon di dalam resep kita tidak aman atau bisa menyebabkan overdosis untuk pasien dewasa atas nama Nyonya Laili. Kemudian satu hari pakainya menjadi 600 karena satu kali pakainya 200, kemudian aturan pakainya tadi di dalam resep adalah 3 kali sehari, maka 200 dikali 3 menjadi 600 yang ini, 600 ya. Kemudian dibagi DM satu harinya adalah 80 mg dalam tabel. Kemudian dikali 100%, kembali lagi hasilnya adalah 750%. Sangat tinggi ya, lebih dari 100%. Maka kita bisa simpulkan untuk ekstrak beladon di dalam resep ini adalah overdosis. Sekarang kita lihat untuk luminal ya, yang kedua adalah luminal. Rumus yang sama ya, kita masukkan satu kali pakainya. Ya, ingat kita rubah satuannya sama-sama miligram jadi menjadi 200 miligram ya, sesuai dengan yang ada di dalam resep. Dibagi DM satu kali pakai luminal di dalam tabel ya, 300 mg dikali 100, ini kebetulan hasilnya adalah 66,66%, kurang dari 100%.
Sehingga bisa dikatakan satu kali pakai luminalnya aman ya, tidak ada overdosis. Kemudian satu hari pakainya, sekali lagi ini dikali 3 menjadi 600 mg, dibagi 600 ini adalah DM yang ada di tabel untuk satu hari pakai luminal, dikali 100%, nah hasilnya tepat 100%. Maka dikatakan adalah tepat DM. Ya, 100%. Sama dengan 100%. Ini kita perlu hati-hati karena tepat DM. Ya. Walaupun tidak overdosis. Kemudian yang ketiga kita lihat adalah papaverin. Satu kali pakainya ini adalah 300 mg dibagi DM dalam tabel satu kali pakai papaverin 200 mg dikali 100%. Ya. Kemudian hasilnya adalah 150%. Lebih besar dari 100%. Ini jelas overdosis, tidak aman. Kemudian satu hari pakainya adalah karena 3 kali maka 300 dikali 3 menjadi 900 mg dibagi 600 mg DM yang satu hari di dalam tabel dikali 100% menjadi 150%. Sekali lagi lebih dari 100%, maka ini juga tidak aman atau bisa kita simpulkan overdosis. Kemudian karena ini ada dalam campuran ketiga-tiganya, maka kita harus menghitung dosis atau persentase penggunaan bahan-bahan tersebut secara bersamaan atau gabungannya. Apakah overdosis atau tidak. Ya, karena dia dalam satu campuran dan diminum bersamaan dan ketiga-tiganya memiliki DM. Maka wajib kita menghitung dosis gabungan atau dan persentase gabungannya. Sekali lagi saya ingatkan, kebetulan resep ini dewasa. Sekali lagi ya, kebetulan catatan saya, kebetulan dosis pasiennya adalah dewasa, nyonya, sehingga tidak menghitung menggunakan rumus dosis. Apabila ya, umur pasiennya itu ya anak-anak, ya, maka Anda wajib menghitung dosisnya menggunakan rumus. Ya, baru kemudian menghitung ke persentase. Karena di dalam resep ini pasiennya sudah dewasa, saya tidak perlu menghitung menggunakan rumus, maka saya tinggal menghitung saja persentase penggunaannya ya untuk membuktikan apakah penggunaan obat-obat apa bahan-bahan tersebut di dalam resep kita aman atau tidak, atau overdosis atau tidak overdosis. Itu perlu diingat catatan saya. Oke, sekali lagi karena ketiga bahan ini dalam satu campuran serbuk, maka kita wajib menghitung persentase gabungannya. Atau nanti dosis gabungannya. Tapi sekali lagi karena ini dewasa maka tidak perlu menghitung dengan menggunakan rumus. Maka saya langsung ke persentase gabungannya. Rumusnya adalah ini dosis A per DMA. Jadi A ini, B ini, dan C ini adalah simbol untuk masing-masing bahan. A adalah tadi ya untuk bahan yang pertama, kemudian B adalah luminal dan C adalah papaverin. Rumusnya adalah dosis A dibagi DMA kali 100%, ditambah dosis B dibagi DMB dikali 100%, ditambah dosis C per DMC dikali 100%. Ini harus lebih kecil dari 100%. Ini mutlak. Ya, untuk meyakinkan kita bahwa bahan-bahan yang ada di dalam resep kita aman untuk pasien kita. Maka kita bisa menghitung satu kali pakai dosis gabungan ini, ya, persentase gabungan maksud saya, dengan cara memasukkan tadi, ya, ini sama dengan yang tadi, ya, dimasukkan, ditambahkan, ya,
Jadi ini adalah dosis pemakaian 1 kali pakai dalam resep yang bahan yang pertama 200 mg dibagi 20 dikali 100 ditambah bahan yang kedua ya luminal 200 mg dibagi 300 dikali 100% ditambah dengan pamafrin 300 mg dibagi 200 mg dikali 100%. Ini Anda lihat ini setelah dijumlahkan hasilnya sangat besar ya, lebih dari 100%, jauh 1216%. Maka ini secara bersamaan ya ketiganya menyebabkan overdosis. Satu harinya kita lihat sama ya, setelah Anda lakukan, Anda masukkan dengan cara yang sama seperti 1 kali pakai, dihasilkan 1000%. Ya, ini juga jauh dari 100%. Sehingga dosis persentase gabungannya atau dosis gabungannya untuk pasien atas nama Nyonya Laili ini melebihi dari persentase yang ditetapkan. Ya, maka dia tidak aman atau bisa menyebabkan overdosis. Maka apa solusinya? Solusinya adalah dilakukan penurunan dosis. Oke, coba kita lihat bagaimana cara menurunkan dosis. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah diturunkan terlebih dahulu dari masing-masing obat yang overdosis menjadi 80% dari DM umur pasien tentunya ya. Kemudian lalu dihitung gabungannya. Bila gabungannya masih overdosis, maka solusinya diturunkan menjadi 80% langsung dari dosis maksimum gabungan sesuai umur pasien. Sehingga nanti menjadi persentasenya 80%, ya lebih kecil dari 100%. Atau yang kedua, kita tidak perlu menghitung dosis penurunan dosis masing-masing bahan. Kita langsung saja turunkanlah menjadi 80% dari DM gabungan ya. Dan yakinlah nanti akan dihasilkan persentase yang lebih kecil dari 100%. Oke, coba kita lihat untuk resep kita yang nomor 2 ini, saya memilih teknik atau cara yang kedua ya. Saya akan turunkan langsung dari persentase penggunaan dosis gabungannya ya, atau dosis gabungannya. Saya tidak memilih yang pertama yang menurunkan satu persatu dulu dari masing-masing obatnya baru dihitung DM gabungannya ya. Karena dengan teknik itu kita lebih panjang caranya, ya. Tapi itu aja pilihan ya, itu hanya pilihan. Kalau Anda mau menurunkan masing-masing obat, kemudian dia tidak overdosis, tapi setelah dihitung gabungannya, ya tidak menutup kemungkinan dia akan masih overdosis karena itu adalah dosis gabungan ya, campuran bersama-sama. Maka saya memilih yang kedua supaya lebih ringkas dan pasti dia tidak lagi overdosis karena diturunkan dari dosis gabungannya ya, dosis yang campurannya. Saya akan menurunkannya menjadi 81% ya dari dosis maksimum ya, gabungan tentunya. Maksudnya menjadi 80% ini adalah nanti kalau kita menghitung dosis gabungannya ketiga bahan ini setelah kita hitung persentasenya itu nanti menjadi 81%. Itu maksudnya diturunkan menjadi 81%. Karena diturunkan menjadi 81%, maka saya akan membagi 81% ini untuk ketiga obat ini. Itulah persentase yang kita gunakan untuk menurunkan masing-masing obat ya. Tentunya penurunannya langsung dari DM-nya ya, dari DM-nya.
Kita lihat contohnya ini adalah satu kali pakainya. Ingat, ini tadi dari rumus ya, dari rumus ya. Dari rumus ya. Nah, ini saya tidak eh, merincikan detail penurunan dosisnya ya. Langsung saya masukkan ke dalam rumus penurunannya. Ini 5,4 mg ini hasil penurunan dosis 27%. Karena kita ingin menghasilkan persentase 81%, maka 81% ini dibagi 3 ya, karena ada 3 obat. Ya, masing-masing obat mendapatkan 27%, 27%, ini 27%. Ya, maksudnya apa? Penurunan dosisnya dari DM-nya, saya langsung menurunkan dari DM, ya, dari DM. Kalau ini satu kali pakai, maka ini DM satu kali pakai. Saya turunkan dari DM langsung 27%. Maka untuk bahan yang pertama, 27/100 dikali 20 mg DM-nya, maka menjadi 5,4 mg. Nah, 5,4 mg ini dibagi dengan DM satu kali pakai, 20 mg dikali 100%. Kemudian obat yang kedua, luminal, 27%/100 dikali 300 mg. Ya, 300 mg ini adalah DM satu kali pakai. Kita turunkan dari DM satu kali pakai 27%, hasilnya adalah 81 mg. Dibagi DM-nya, sesuai rumus ya, dibagi DM-nya 300 mg, dikali 100%, ditambah ini hasil penurunan dosis Papoprin, ya 27% dikali 200, hasilnya 54. 54 dibagi DM, tentunya satu kali pakai, Papoprin 200 mg, dikali 100%, maka kalau di total semua, hasilnya adalah 81%. Ini menunjukkan lebih kecil dari 100%. Maka secara otomatis dosis gabungan dari ketiganya ini tidak overdosis. Aman ya di dalam campuran serbuk. Kemudian satu hari sama caranya dengan yang tadi, kita turunkan 27% dari DM satu harinya. Satu hari DM untuk yang pertama kan 80 mg. Ini dikali 27%, hasilnya 21,6 mg. Nah, dalam rumus tetap dibagi dengan DM satu hari pakai 80 dikali 100. Dengan cara yang sama, obat yang kedua, obat yang ketiga, maka dihasilkan persentasenya 81%. Dengan kata lain, lebih kecil dari 100%, maka tidak overdosis. Jadi keuntungan kita menurunkan langsung dari dosis gabungannya, ya, atau dari persentase penggunaan gabungannya itu adalah kita pasti mendapatkan nilai atau angka yang lebih kecil dari 100%. Sehingga kita lebih cepat dalam menyelesaikan resep ini. Sekali lagi ini ada pilihan, Anda bisa menurunkan satu persatu, baru Anda menghitung gabungannya juga boleh. Oke, karena terjadi perubahan dosis ya dari resep kita, maka kita harus menuliskan perubahan bobot bahan dalam resep. Ekstrak beladon sekarang dosisnya satu bungkusnya adalah 5,4 mg, ya, dosis satu kali pakai. Luminal menjadi 81 mg, Papaprin HCl menjadi 54 mg, ya. Ingat, ini adalah dosis yang dihasilkan dari penurunan dosis tadi, ya, karena inilah dosis yang aman ketika digunakan dalam campuran ini oleh pasien Nyonya Laili. Kalau tetap menggunakan dosis yang di awal, maka dia overdosis. Sehingga dosis masing-masing bahan kita rubah, kita ganti dengan dosis yang kita hasilkan dari penurunan dosis ini. Kita masuk ke pengambilan bahan atau penimbangan bahan dalam resep. Ya. Resep yang pertama, karena ada DTD, ya,
magnesium oksidnya 5 gram, bismut subkarbonatnya 5 gram, sakaratum laktisnya 5 gram. Karena ada DTD, maka masing-masing bahan ini dikali jumlah bungkusnya. Misalnya 10 bungkus maka dikali 10. Magnesium oksidnya dikali 10, subkarbonatnya dikali 10, ya. Sakaratum laktisnya 5 gram dikali 10. Gitu ya. Apabila tidak ada DTD di dalam resep, maka masing-masing bahan dibagi jumlah bungkusnya. Misal 5 gram magnesium oksid dibagi 10. Itulah dosis magnesium oksid satu bungkusnya. Jadi nanti penimbangan bahannya tetap 5 gram kalau tidak ada DTD. Bismut subkarbonatnya 5 gram, sakaratum laktisnya 5 gram. Ini bila tidak ada DTD. Tapi kalau ada DTD, maka 5 gram dikali 10, 5 gram dikali 10, 5 gram dikali 10. Itulah yang ditimbang. Sekali lagi ya, itu bedanya ada DTD dan tidak ada DTD. Kemudian untuk resep yang nomor 2, ini sama ada DTD-nya. Karena tadi hasil perhitungan dosis sudah aman, maka bisa langsung kita menghitung penimbangan bahan. Ekstrak beladon 5,4 mg dikali 12 bungkus menjadi 64,8 gram. Luminal 81 mg dikali 12 sama dengan 972 mg. Kemudian papaverin HCl 54 mg dikali 12 sama dengan 648 mg. Kemudian SL-nya, ini untuk mengetahui jumlah SL kita perlu menentukan kita ingin menghasilkan serbuk dengan bobot berapa per bungkus. Ya. Saya akan menentukan bobot serbuk saya satu bungkus kalau ditimbang itu 300 mg nantinya. Maka 300 mg dikali 12 bungkus sama dengan 3.600 mg. Ini jumlah SL-nya. Maka jumlah SL sesungguhnya adalah 3.600 dikurangi seluruh bahan. Dikurangi dalam kurung tentunya 64 ditambah 672 ditambah 648. Sehingga dihasilkan 1.916 mg. Inilah jumlah SL yang ditimbang ya untuk campuran ketiga bahan dalam resep nomor 2 yaitu 1.916. Silakan Anda bulatkan boleh. Inilah pengambilan bahan untuk kedua resep kita. Dan yang langkah terakhir adalah cara kerja. Sekali lagi, yang resep pertama adalah masukkan bismut subkarbonat terlebih dahulu dalam mortir sambil diaduk. Ingat, karena bismut subkarbonat bijinya lebih besar daripada yang lainnya. Kemudian baru ditambahkan magnesium oksid sedikit demi sedikit ya. Ingat ini adalah serbuk yang sangat ringan, maka teknik penambahannya adalah sedikit demi sedikit. Kemudian yang ketiga adalah baru dimasukkan SL atau sakaratum laktis lalu digerus sampai homogen dan dibagi 10 bungkus sama banyak. Menggunakan kertas perkamen tentunya, kemudian diberi etiket dan bila perlu kalau dia ada DID ya atau di dalam resepnya itu diminta setengah, maka Anda membuat kopi resep. Apabila tidak ada DID, maka tidak perlu membuat kopi resep. Tapi di dalam resep ini nanti saya akan ajarkan cara menulis kopi resep. Kemudian resep nomor 2, yang pertama adalah kita melakukan pemanasan mortir ya, dan stemper. Ada dua cara untuk memanaskan mortir. Ya. Yang pertama
menggunakan air panas, kedua menggunakan proses pembakaran, menggunakan pelarut etanol. Kebetulan di dalam resep ini dipilih adalah dengan cara dituangkan air panas ke dalam mortir ya sampai dinding luar mortir terasa panas. Itu baru menunjukkan mortirnya sudah panas ya, dihasilkan mortir yang panas. Kemudian tentunya dibuang airnya dan dikeringkan dengan serbet. Kemudian diambil ekstrak, ya, ekstrak beladon, ya, ekstrak beladonnya. Apabila dia ekstra kental, ya, ekstra kental, maka ditetesi terlebih dahulu dengan pelarut yang sesuai, ya, yang sesuai, ya, bisa menggunakan etanol, ya, sampai larut, ya, sampai larut, baru dikeringkan dengan laktose, ya, laktose, gerus et homogen. Ya, karena persyaratan serbuk adalah dia harus kering dan homogen. Kemudian yang keempat, setelah itu ditambahkan serbuk yang lainnya tentunya ya. Ada luminal, ada favipiravir. Kemudian yang terakhir adalah dibagi menjadi 12 bungkus sama banyak menggunakan kertas perkamen. Masukkan ke dalam wadah, beri etiket, dan bila perlu dibuatkan kopi resep apabila memang permintaan dalam resepnya adalah setengahnya. Kemudian kita lanjutkan ke etiket dan kopi resep. Ini adalah etiketnya. Yang mengeluarkan etiket, ingat, yang membuat sediaannya ya, yang mengeluarkan sediaannya, yang mengeluarkan obatnya. Dalam hal ini adalah apotek. Ini kopi resep maupun etiket. Ini untuk yang pertama, ya. Anda lihat ini ada tanggal, ya. Di atas ada kop apoteknya, ada alamatnya, ada nama apotekernya, ada surat izin praktik apotekernya. Kemudian ini adalah tanggal. Ini adalah tanggal penulisan resep, tentunya ada tanggal penulisan resep. Kemudian nama pasiennya, kemudian ini ada aturan pakainya. 3x1 bungkus ya. Yang lain ada coret, kemudian penggunaannya adalah sesudah makan. Kemudian resep yang kedua, ini sama, 3x1 bungkus ya sesudah makan. Ini cara membuat etiket. Untuk Anda ketahui, etiket ini kecil, seolah-olah sepele, tetapi ini menjadi perpanjangan tangan kita dengan pasien dalam berkomunikasi, khususnya ketika mereka sudah berada di rumah. Dia hanya melihat etiket ini sebagai acuan dalam meminum obatnya. Jadi ini sangat penting. Ini adalah kopi resep. Ini adalah contoh sekali lagi. Kalau ada DID maka wajib Anda membuatkan kopi resepnya. Ini yang membuat sekali lagi apotek yang mengeluarkan obatnya. Ini ada nama apoteknya, alamatnya, nama apotekernya, kemudian ada tulisannya salinan resep. Salinan resep. Kemudian ada resepnya untuk siapa, dari dokter siapa, tanggal penulisan resepnya tanggal berapa, nomor tanggal pembuatannya misalnya tanggal berapa dia tebus resepnya ya ditulis di sini nomor 1 misalnya nomor resepnya tanggal 6 Mei dibuatkan ya tahun 2021 kemudian ditulis sesuai dengan yang ada di dalam resep, tidak ada yang dirubah-rubah, ingat ya, tidak ada yang dirubah-rubah. Ekstrak beladon 5,4, luminal 81 mg, papaverin 54 mg. Kemudian ini juga aturan petunjuknya sama, aturannya sama. Nah, tinggal di sini. Kalau sudah diambil seluruhnya maka date orek. Ya. Date orek.
ya, sudah diambil aslinya. Kalau dia ambil setengah misalnya, nanti ya dia ambil setengah, ya, dia ambil setengah misalnya dia ambil, ini kan tadi 12 bungkus ya, dia ambil misalnya 6 bungkus karena nggak ada uang, misalnya obatnya ini mahal, maka date-nya ini berubah menjadi date 6 misalnya. Nanti ketika dia bawa ke apotek, ketika dia punya uang maka orang apotek paham, baru diberikan 6 bungkus, berarti kurang 6 bungkus. Ya, ini adalah Pro Nyonya Laili. Kemudian ini wajib ditulis PCC, Pro Copy Conform, artinya adalah sesuai dengan aslinya. Jadi nggak boleh dirubah resep, kopi resep ini dirubah, tidak boleh ya, sesuai dengan resep aslinya. Kemudian ditulis yang menyalin siapa, tanda tangan apotekernya. Inilah kopi resep yang memenuhi syarat. Oke, kita beranjak ke slide yang terakhir. Ini adalah tugas pengganti pretest. Jadi ini adalah resep yang saya berikan untuk Anda kerjakan sebagai pengganti pretest. Resepnya ada asam mefenamat 250 mg, CTM-nya 4 mg, luminalnya 50 mg, kemudian SL-nya GS. Disuruh Anda membuat serbuk terbagi sesuai dengan takaran sejumlah 15. Aturan pakainya adalah 3 kali sehari 1 bungkus untuk Burhan dengan umur 7 tahun. Ini adalah petunjuknya. Yang pertama adalah Anda melakukan screening resep, baik itu administrasi, farmaseutis, dan klinis tentunya. Kemudian kalau ada permasalahan dan usulnya apa, kemudian Anda melakukan perhitungan dosis tentunya, ya. Perhitungan dosis, baik itu dosis yang ber-DM, ya, CTM dan nominal, itu adalah dosis bahan yang ber-DM, maka Anda menghitung DM-nya masing-masing, kemudian Anda hitung DM gabungannya, kemudian Anda buktikan dengan persentase gabungannya apakah overdosis atau tidak. Apabila sudah tidak overdosis, baru Anda bisa melakukan penimbangan bahan, ya. Kemudian bila yang diambil sediaan tablet, ini kebetulan adalah dosis ya. Tetapi misalnya tidak ada sediaan serbuk, adanya tablet ya. Apabila sediaan tablet yang diambil ya untuk membuat serbuk tersebut, hitung berapa tablet yang diambil untuk masing-masing bahan ini ya. Bagaimana caranya? Nanti Anda cari sendiri. Ya, besok akan saya jelaskan. Kemudian bila diambil setengah, ya bila diambil setengah maka Anda menuliskan kopi resepnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah Anda menuliskan etiket. Ini adalah tugas pengganti pretest. Sekali lagi, semakin baik Anda mengerjakan maka nilai pretest Anda akan semakin bagus. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.